Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya, kami dari kelompok 2 dari kelas analisis perancangan perusahaan D akan mempresentasikan terkait aspek sumber daya manusia. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Riki Aduna, yaitu mengenai perencanaan SDM, sumber daya manusia, dan juga analisis pekerjaan. Jadi untuk pertama itu perencanaan SDM itu mengacu pada usaha perusahaan yang mengidentifikasi implikasi SDM pada perubahan organisasional dan pada isu bisnis utama supaya menggabungkan SDM dengan kebutuhan yang dihasilkan. Usaha Dendeng Daun Ubi perlu merancang perencanaan sumber daya manusia dalam hal pengoptimalisasian potensi sumber daya manusia agar produktivitas usaha menjadi lebih baik. Di perencanaan sumber daya manusia ini itu nantinya akan ada analisis pekerjaan, seleksi, perekrutan, pelatihan, dan pengembangan. Selanjutnya, slide selanjutnya. Jadi dalam job analysis atau analisis pekerjaan ini nantinya akan dibuat job description dan job specification yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Slide sebelumnya tadi. Oh iya, mungkin slide selanjutnya. Di sini terdapat struktur organisasi dari beberapa posisi nantinya, yang dari posisi ini yang akan dianalisis job description-nya dan juga job spesifikasinya, yang dapat dijelaskan pada slide selanjutnya. Pertama itu job description, yaitu suatu daftar tugas-tugas, tanggung jawab, nantinya hubungan laporan, kondisi kerja, tanggung jawab dari suatu jabatan-jabatan produk dari analisis jabatan. Dari sini dapat dilihat ini merupakan beberapa posisi yang sesuai dari struktur organisasi yang telah dirancang pada slide sebelumnya. Di sini ada jabatan General Manager. Di sini dapat dilihat deskripsinya itu menetapkan kebijakan perusahaan, bertanggung jawab keluar dan ke dalam perusahaan, mengkoordinir, mengawasi, serta menjalin hubungan yang baik dengan masing-masing kepala departemen. Menjadi perantara diskusi antara kepala departemen nantinya dengan anggota-anggotanya, kemudian membimbing bawahan, yaitu kepala departemen yang diwahinya. Soalnya ada HOD produksi, itu mengarahkan staf atau operator produksi untuk bekerja, melakukan pengawasan terhadap staf atau operator produksi, melakukan penjadwalan produksi ataupun kontrol produksi, mengawasi kualitas produksi, dan mengontrol penyimpanan produksi oleh staf produksi. Ini merupakan contoh dari job description dari struktur organisasi yang telah ditampilkan sebelumnya. Lanjut. Kemudian selanjutnya itu job specification. Job specification itu merupakan suatu daftar dari tuntutan manusiawi suatu jabatan seperti pendidikan, keterampilan, kepribadiannya, dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini seperti General Manager dapat dilihat deskripsi untuk job spesifikasinya seperti lulusan minimal S2 segala jurusan, memiliki pengalaman kerja, memiliki jiwa kepemimpinan. Di sini rancangannya untuk General Manager tentunya berjumlah 1 orang. Juga untuk HOD produksi juga 1 orang. Di sini dapat dilihat untuk lulusan minimalnya adalah S1 Teknik Industri, Mesin, atau Kimia. Kemudian tentunya seorang pemimpin itu memiliki komunikasi yang baik dan mampu bekerja sama dengan tim. Soalnya itu ada HOD pemasaran, lulusan minimal S1 akuntansi, keuangan, ilmu komunikasi, manajemen, memiliki kreativitas yang tinggi. Tentunya HOD atau Head of Department
hanya akan diisi oleh satu orang di posisi tersebut. Selanjutnya, HODHS itu Environmental Health Safety, tentunya berhubungan mengenai lingkungan, eh, bagaimana nantinya sistem pengolahan limbah yang dihasilkan oleh pabrik tersebut sehingga tidak merugikan masyarakat sekitar di lingkungan pabrik tersebut. Jadi tentunya yang cocok untuk mengisi posisi Head of Department tersebut adalah lulusan minimal S1 Teknik Lingkungan, K3, memiliki pengalaman kerja, dan juga memiliki jiwa kepemimpinan. Selanjutnya, Head of Department SDM, itu lulusan minimal S1 Teknik Industri, Manajemen atau Psikologi, memiliki komunikasi yang baik, dan mampu bekerjasama dengan tim. Selanjutnya itu staf produksi, itu bawahan dari nantinya Head of Departemen Produksi, yaitu lulusan D3 Teknik dan mampu bekerjasama dengan tim. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanafi Fahruri. Kepada Nafi disilahkan. Baik, udah. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk pengembangan karir, setiap pegawai dan pekerja akan mendapatkan peningkatan karir dengan memperhatikan beberapa konsep berikut. Yang pertama itu pegawai memiliki kompetensi pemahaman kerja yang baik. Kemudian yang kedua bersikap tanggung jawab. Yang ketiga pegawai berprestasi dan mencapai target dari capaian kerja. Kemudian yang keempat pegawai beretika baik. Selanjutnya pegawai juga bisa mengalami pemberhentian jika satu pegawai mangkir dalam waktu tertentu, yang kedua melakukan pelanggaran hukum yang berat sehingga memperoleh hukum pidana atau perdata, yang ketiga mengundurkan diri, yang keempat sakit dalam waktu yang lama, yang kelima menurunnya prestasi pegawai, dan yang keenam sudah memasuki umur pensiun. Oke, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nafi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Reskia Amilah. Kepada Reskia disilakan. Kepada Reskia Kamila disilakan untuk dipresentasikan.
Baiklah, untuk bagian rekrutmen dilakukan untuk mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Pada usaha Denubi ini dilakukan metode rekrutmen terbuka dengan sumber tenaga kerja eksternal. Cara yang dilakukan dalam rekrutmen ini adalah dengan melakukan promosi atau iklan yang dapat dilihat oleh masyarakat melalui media cetak seperti poster maupun media elektronik seperti Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu seleksi. Seleksi adalah proses yang dilakukan untuk menyaring calon karyawan yang diinginkan perusahaan. Berdasarkan job specification yang telah dibuat sebelumnya, diketahui seleksi yang dilakukan oleh Denubi merupakan seleksi dengan metode ilmiah yang mana didasarkan oleh kriteria dan standar tertentu. Contoh tahapan seleksi adalah tahap seleksi, administrasi, pengetahuan, dan kemampuan akademik. Interview, tes kesehatan. Biasanya tes ini dilakukan pada staf yang akan bekerja sebagai bagian marketing, pemasaran, manajer, dan sebagainya. Orientasi. Orientasi adalah proses yang menyediakan informasi mengenai perusahaan yang perlu diketahui karyawan baru. Dengan kata lain, orientasi merupakan pengenalan perusahaan terhadap pekerja agar dapat memahami tugas yang akan dijalaninya. Pola gaji atau upah atau kompensasi. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Upah dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Metode yang digunakan dalam perhitungan upah biasa pada usaha dendeng daun ubi ini yaitu metode pengupahan sistem angka. Ada beberapa komponen upah yaitu upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, tunjangan hari raya. Pada usaha Denubi ini, tunjangan yang diberikan pada pegawai yaitu tunjangan makan, kesehatan, dan transportasi. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk produktivitas itu dijelaskan oleh Putri Fauziah Oktaviani. Kepada Titi disilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini mengenai produktivitas berkaitan dengan sumber daya manusia dari para karyawan. Usaha Denubi itu harus memiliki ciri-ciri karyawan yang produktif, yaitu kompeten, dapat belajar dengan cepat, paham akan pekerjaan yang dikerjakan, serta kreatif dan inovatif. Selanjutnya mengenai pelatihan dan pengembangan. Ada beberapa metode yang digunakan, yang dapat digunakan dalam pelatihan dan pengembangan. Yang pertama yaitu on the job training. Metode on the job training ini para peserta pelatihan itu akan bekerja di tempat untuk belajar atau meniru suatu pekerjaan di bawah bimbingan seorang pengawas. Lalu yang kedua adalah demonstration dan example. Metode pelatihan ini dilakukan dengan cara peragaan dan penjelasan bagaimana cara mengerjakan sesuatu pekerjaan itu melalui contoh atau percobaan. Yang terakhir yaitu pergantian karyawan, itu suatu cara pengembangan keahlian. Jadi setiap karyawan itu memiliki keahlian yang sama terhadap segala aspek pekerjaannya. Lalu untuk manfaat pelatihan dan pengembangan ini adalah peningkatan kualitas kerja, peningkatan sikap moral dan semangat kerja, serta peningkatan keterampilan hubungan antara pribadi. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Titi. Selanjutnya
akan dijelaskan oleh Tasya mengenai prestasi kerja. Kepada Tasya disilahkan. Baik, untuk selanjutnya adalah prestasi kerja. Prestasi kerja ini adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja ini yaitu seperti motivasi, kepuasan kerja, tingkat stres, kondisi fisik pekerjaan, sistem kompensasi, dan desain pekerjaan. Kemudian keahlian yang disyaratkan. Keahlian ialah suatu kemampuan yang melakukan sesuatu terhadap sebuah peran. Hal itu merupakan kemampuan yang bisa dipindahkan dari satu orang ke orang lainnya. Pada perusahaan Danubi ini, keahlian yang dibutuhkan akan disesuaikan dengan job description yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Baik, mungkin itu untuk penjelasan dari kelompok 2 kelas APPD mengenai aspek sumber daya manusia. Mungkin itu kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.